Saya Tio Mokago dari Posting ID, dan kita akan ngobrolin soal salah satu yang paling dicari oleh generasi kita hari ini, yaitu kebahagiaan. Kawan-kawan, ada satu hal yang perlu aku sampaikan. Secara statistik, kita boleh membandingkan generasi kita hari ini dengan generasi di masa lalu. Kita akan melihat bahwa generasi kita hari ini jauh lebih pintar dibandingkan generasi kita 50 tahun yang lalu. Ada perkembangan signifikan di dalam indeks kecerdasan kita setelah Perang Dunia Kedua. Bila kita bandingkan dengan 500 tahun yang lalu, kita hari ini adalah generasi yang jauh lebih kaya. GDP kita jauh lebih tinggi, bahkan ratusan kali lebih tinggi dibandingkan 500 tahun yang lalu. Teman-teman, kita jauh lebih kaya, lebih makmur dibandingkan 500 tahun yang lalu, kita jauh lebih cerdas dibandingkan 50 tahun yang lalu, tapi kita adalah generasi yang tidak lebih bahagia dibandingkan 5.000 tahun yang lalu, 1.500 tahun yang lalu, 500 dan 50 tahun yang lalu. Ada satu soal yang hari ini menghantui kita, bukan hanya kita, generasi muda, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dunia hari ini. Tingkat kemiskinan berkurang, tingkat kelaparan berkurang. Bahkan orang itu lebih banyak meninggal gara-gara diabetes ketimbang dengan kelaparan. Banyak tingkat kekerasan pun berkurang dari waktu ke waktu. Kita boleh cek statistik, tapi ternyata manusia hari ini tidak lebih bahagia dibandingkan manusia zaman 50 tahun, 500 tahun, dan 1000 tahun yang lalu. Ada satu persoalan yang perlu kita atasi. Salah satu akar dari ketidakbahagiaan itu, kalau kita melihat dunia hari ini, adalah naluri kita untuk membanding-bandingkan. Kawan-kawan, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu hari ini mendengar percakapan kita, kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu berada di dalam situasi yang salah. Bahwa hidup terkadang rasanya tidak benar dan tidak tepat. Mungkin kamu belum lulus dan teman-teman sebayamu sudah lulus kuliah. Mungkin kamu sudah lulus kuliah, tapi teman-teman sebayamu sudah kerja. Mungkin kamu sudah kerja, tapi teman-teman sebayamu sudah menikah. Mungkin kamu sudah menikah dan teman-teman sebayamu sudah punya anak. Kita akan selalu menemukan orang yang seolah-olah dia 1-2 langkah lebih maju di hadapan kita. Dan media sosial adalah biang kerok yang membuat dampak ini terasa lebih nyata. Media sosial membantu kita merasa seolah-olah rumput tetangga jauh lebih hijau dibandingkan rumput kita sendiri. Jauh di luar sana, kita bisa mencari siapa orang yang lebih bahagia dari kita. Selalu akan ada orang kalau kita cari. Kita akan bisa menemukan siapa yang punya penghasilan lebih tinggi dari kita. Selalu akan kita temukan kalau kita cari. Kita akan menemukan orang yang sesuai dengan standar kehidupan yang diciptakan oleh masyarakat. Akan selalu kita temukan. Media sosial membuat kita leluasa untuk membandingkan diri dari satu orang ke orang yang lain. Dan akan selalu kita temukan orang-orang yang punya pencapaian lebih dibandingkan kita. Bahkan media sosial, kawan-kawan, hari ini telah berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kecemasan dan depresi di berbagai macam wilayah. Hari ini kita tahu bahwa generasi Z itu punya tingkat anxiety dan depresi lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Salah satunya yang menjadi sebab adalah karena generasi Z, generasi kita, adalah generasi yang diasuh oleh media sosial, yang diasuh oleh perbandingan ke perbandingan. Salah satu yang paling mendapat dampak justru adalah teman-teman dari kalangan perempuan. Ada kecenderungan biologis yang sangat alamiah bagi perempuan untuk cenderung membandingkan diri dia dengan orang lain. Karena itu kalau kita lihat secara statistik, jumlah laki-laki dan perempuan, remaja perempuan itu bisa lebih cemas dan lebih depresi ketimbang laki-laki. Artinya apa, teman-teman? Ada satu gejala yang sedang menjalar hari ini untuk generasi kita yang diasuh oleh sosial media. Gejala membanding-bandingkan, dan bahkan kalau aku boleh parafrase, kita hidup seolah-olah di dunia di mana kebahagiaan adalah sebuah gelanggang kompetisi. Orang seolah-olah sedang bersaing siapa yang paling bahagia di muka bumi. Bahkan kadang-kadang orang tuh bersaing siapa yang paling menderita di muka bumi. Aku membaca satu buku yang berjudul
berani tidak bahagia. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa ketika kita tidak bahagia dibandingkan orang lain, ada perasaan di mana kita merasa bahwa kita kalah. Tidak menjadi lebih bahagia bukanlah kekalahan, teman-teman. Tidak menjadi lebih bahagia itu adalah sesuatu yang alami. Tuntutan untuk selalu bahagia di dalam hidup, diperangkap, dijerat untuk selalu bahagia, terlihat baik-baik saja di muka seluruh orang, justru adalah ciptaan artifisial yang diciptakan oleh media sosial kita hari ini. Aku mengingat juga satu pesan dari Jordan Peterson. Kata dia, kalaupun dunia ini bisa kita sebut sebagai gelanggang kompetisi, maka kompetisi, lawan yang layak untuk kita lawan, justru bukanlah orang lain di hari ini, melainkan diri kita sendiri di masa lalu. Kalau kita mau mencari lawan dengan orang lain, maka kita akan selalu menemukan orang yang mungkin lebih cantik dari kamu, orang yang mungkin lebih kaya dari kamu, mungkin dia lebih bahagia dari kamu, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Tapi kalau kita jadikan diri kita sebagai tolak ukur, kita hanya membandingkan diri dengan diri kita sendiri di masa lalu, maka kita tidak akan terlalu terjebak di dalam standar kebahagiaan orang lain. Salah satu yang membuat kita sulit untuk bahagia adalah karena takdir manusia memang tidak selalu bahagia. Kita tidak perlu hidup dalam tuntutan harus baik-baik saja di depan semua orang. Kita tidak perlu terjebak di dalam standar kebahagiaan orang lain ketika kita itu nggak punya standar kebahagiaan sendiri. Karena itu Jordan Peterson bilang, tentukan kita pengen hidup dengan gaya seperti apa sih? Kita pengen mati dikenang seperti apa sih? Kalau kita nggak punya hal itu, jangan-jangan kita akan meminjam standar kebahagiaan orang lain yang punya latar belakang berbeda dengan kita. Dan itu adalah salah satu momok di mana yang menyebabkan dunia hari ini, generasi kita tidak jauh lebih bahagia dan bahkan sama saja tidak lebih bahagia dibandingkan generasi zaman lalu. Kita semua nggak wajib untuk bahagia dan memperlihatkan kebahagiaan kepada orang lain. Bayangkan teman-teman, kita sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Syarif tadi, kita hari ini dikepung, dihegemoni oleh motivasi. Kita masuk ke toko buku, kita langsung disambut oleh buku Mario Teguh, buku-buku bagaimana menjadi kaya dalam waktu 1 minggu, bagaimana menjadi bahagia dan tidak akan pernah bersedih. Seolah-olah bersedih di dunia seperti ini adalah kutukan dan adalah aib. Itu adalah kebohongan besar dan ilusi terbesar hari ini, teman-teman. Kalau kita tidak mau terperangkap lebih jauh di dalam kebahagiaan ini, ingat, mungkin kita boleh pinjam gagasan dari Jordan Peterson. Kita boleh melatih untuk membandingkan diri kita, itu bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri di masa lalu. Kedua, mungkin kalau kita merasa sudah tersekap dan terjebak dalam standar kebahagiaan orang lain, kita mungkin perlu untuk puasa media sosial. Teman-teman, sekian dari aku Tio Mokoago, Posting ID. Semoga kita selalu bisa berbagi manfaat satu sama lain. Terima kasih.